Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 120. Kita baca sampai ayat 121. Kita pahami nanti makna tafsirnya mungkin sampai 133. Sebelum kita baca, saya ingin mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idzina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Petunjuk Allah. Wal huda, dialah petunjuk. Wala in tabata, jika engkau
ahwa'ahum keinginan mereka, ba'da setelah, alladzi ja'aka datang kepadamu, minal ilmi dari pengetahuan, malaka tidaklah bagimu, minallahi dari sisi Allah, min waliyin dari pertolongan, min waliyin dari perlindungan, wala nasirin dan tidak juga pertolongan, alladzina orang-orang yang atainahum kami berikan kepada mereka alkitab yaslunahu mereka membacanya haqqa sebenar-benar tilawatih pembacaan, ulaika mereka itu yu'minuna bih beriman kepadanya, wa may yakfur dan siapa yang ingkar kepadanya, faulaika hum maka mereka itu al-khasiruna orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, tidaklah berada di ruang hampa. Tapi dunia itu sudah ada kehidupan, sudah ada keyakinan-keyakinan, baik keyakinan yang dibangun berdasarkan keyakinan samawat yang didasarkan pada kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, maupun keyakinan yang didasarkan pada keyakinan ardi yang dibuat oleh manusia sendiri. Maka ketika Al-Quran turun, otomatis ajarannya akan berseberangan dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Ada agama Yahudi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kitabnya bernama kitab Taurat. Lalu ada agama Nasrani yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kitab sucinya itu adalah Injil. Lalu ada agama Majusi yang menyembah matahari, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah macam-macam. Itu agama arti. Nah, Islam itu turun di tengah-tengah keyakinan agama itu. Nah, ketika dicek di dalam agama Yahudi, Nabi Musa mengajarkan tentang tauhid, tetapi faktanya orang-orang Yahudi kemudian menyelewengkan ajaran Taurat dengan mengangkat patung anak sapi menjadi sesembahan, atau Yahweh menjadi sesembahan. Padahal asal muasal ajaran Taurat itu adalah kitab tauhid, mengajarkan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dengan kitab Injil, dia juga melanjutkan risalah kitab Taurat, juga mengajarkan tentang tauhid. Walaupun syariatnya berbeda, cara beribadahnya yang berbeda, tetapi keyakinannya sama, yaitu menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Nah, di kalangan agama Nasrani pun akhirnya terjadi pergeseran. Al-Quran mengatakan yanharifuna amma wadi'i, mereka menggeser makna kitab suci mereka dengan meletakkan Isa yang pada awalnya seorang nabi dan rasul, kemudian diletakkan menjadi Tuhan yang disembah. Maka otomatis agama tauhid di dalam Yahudi itu jadi rusak. Ketauhidan di dalam Nasrani pun juga menjadi rusak. Lalu Al-Quran turun. Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala minat Taurati wal Injil. Kitab Al-Quran ini melanjutkan risalahnya Taurat, melanjutkan risalahnya Injil, tetapi
peribadatannya disempurnakan oleh Allah dengan Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, tauhid ini stabil sama sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Itu sama, stabil. Yaitu menuhankan, bahasanya Nabi Ibrahim, millata Ibrahim Hanifah. Itu semuanya sama, tauhidnya sama. Tetapi cara beribadahnya dia berbeda. Mengandung unsur perkembangan evolutif, bertahap sampai mencapai kesempurnaannya di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ibadah haji, itu warisannya dari Nabi Ibrahim, yang juga diamalkan oleh orang Yahudi, diamalkan oleh orang Nasrani. Dan itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang risalah ibadah haji. Hanya yang harifuna amma wadi'i, diselewengkan dari risalah yang sebenarnya. Lalu ketika orang menunaikan ibadah haji, yang perempuannya tawaf pada malam hari, yang laki-lakinya siang hari. Mereka mengatakan Nabi Ibrahim mengajarkan orang tawaf itu harus suci. Benar apa enggak? Benar. Tapi ketika turunan gimana menerjemahkan suci itu, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang yang ada di Jazirah Arab pada saat itu menerjemahkannya, ketika menerjemahkan tentang yang suci, maka orang ketika tawaf tidak boleh membawa harta yang haram, tidak boleh memakai pakaian yang mengandung najis. Dan kemudian mereka sampai pada kesimpulan bahwa semua yang menempel pada badannya itu pada hakikatnya semuanya barang najis, termasuk bajunya, termasuk celana dalamnya. Padahal orang tawaf itu harus suci. Berarti biar suci gimana? Ya udah, semua yang nempel jadi najis kok. Sehingga akhirnya uryanan, yang perempuan tawaf di malam hari dengan telanjang bulan, yang laki-laki siang hari juga dalam keadaan telanjang bulan. Jadi tauhidnya sama, tawaf itu suci, tetapi tata caranya jadi rusak karena mempertontonkan. Coba kalau ini terjadi hari ini, Pak, jenengan senang ke tanah suci bukan karena mau ibadah, tapi karena mau na'udzubillahi min. Ada tempat-tempat banyak dikunjungi orang, kadang-kadang bukan karena semata-mata indahnya, karena nonton pengunjungnya yang uryanan tadi, yang telanjang itu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konsep tauhidnya sama, tetapi tata cara ibadahnya dikoreksi oleh Al-Quran. Lalu kemudian tawaf oleh Rasulullah dilarang orang uryanan, tetapi diganti dengan menggunakan pakaian ihram yang hanya 2 lembar saja. Tidak pakai celana dalam, tidak pakai pakaian berjahit, tidak menutup kepala, tidak memakai harum-haruman. Dia hanya menggunakan 2 lembar yang namanya izarun dan ridaun. Izar itu yang ada di bawah namanya sarung, ridaun itu yang diselempangkan. Nah, itu namanya ridaun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Al-Quran turun melarang orang tawaf telanjang bulan, kira-kira disenangi apa enggak? Pasti otomatis ada gesekan. Ketika dulu orang-orang Makkah meletakkan Lata, Uzza, berhala mereka di sekeliling Ka'bah, lalu Islam datang untuk meluruskan bahwa menyembah itu hanya kepada Allah, sementara orang Arab mengatakan kami tidak menyembah kepada berhala, kami hanya menjadikan berhala ini sebagai perantara kepada Allah. Dia hanya jadi wasilah saja, tapi
diluruskan. Oh, tidak benar. Kita beribadah kepada Allah tidak usah pakai perantara. Karena Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kenapa harus pakai perantara? Wong Allah itu dekat. Tidak usah pakai wasilah. Orang takbir sudah langsung kepada Allah, tidak usah pakai perantaraan berhala. Karena awal berharap yang dibuat oleh orang-orang Yahudi juga argumennya sama. Ya Allah, ya Musa, kalau kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, mohon maaf saya tidak lihat bentuknya. Mbok ya Allah, tolong kami diizinkan untuk buat patung anak sapi, tapi hakikatnya kami menyembah Allah hanya lewat perantaraan patung anak sapi yang bentuknya itu kelihatan. Walaupun itu menyalahi tauhidnya Nabiullah Musa alaihissalam. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah 116 ketika Allah mengkonfirmasi, mentabayun, bertanya kepada siapa? Kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Ya Isa, apa kamu yang mengajarkan kepada umatmu bahwa kamu itu adalah Tuhan yang disembah dan Maryam itu adalah ibunya Tuhan? Dikonfirmasi nih, ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah kepada Nabi Isa, apa kamu yang mengajarkan umatmu itu untuk menjadikan kamu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, dan Maryam itu sebagai ibunya Tuhan yang disembah? Lalu apa jawabnya Nabiullah Isa alaihissalam? Jawabnya Nabiullah Isa alaihissalam, ya Allah, apa yang aku ajarkan kepada umatku pasti engkau mengetahuinya, dan aku tidak akan pernah menyampaikan ajaran yang tidak engkau sampaikan kepadaku. Kalaupun aku mengajarkan ajaran tauhid yang benar, tetapi kemudian umatku menyalahgunakan, menyelewengkan, maka semuanya aku pasrahkan kepada engkau ya Allah, untuk engkau putuskan mereka. Itu jawabannya Nabi Allah Isa. Sehingga kemudian Allah mengatakan, inilah hari yang memberikan manfaat kepada orang yang jujur di dunia dan orang yang jujur nanti di akhirat. Artinya dia bertauhid dengan tauhid yang benar, berarti juga nanti di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Islam diturunkan dengan Al-Qur'annya, kemudian meluruskan ajaran tauhidnya Nabi Musa, tauhidnya Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Musa, tauhidnya Nabiullah Isa alaihissalam, kemudian membantah kesesatan orang Yahudi, kesesatan orang Nasrani, maka dengan serta-merta orang Yahudi dan Nasrani tidak suka. Tapi misi meluruskan Taurat, misi meluruskan Injil ini misinya Allah. Karena Quran ini kitab suci yang diturunkan oleh Allah, Injil juga sama, Taurat juga sama. Bukan karena Islam kemudian cawe-cawe ke agama Nasrani, ke agama Yahudi, bukan. Tapi ini kepentingannya Allah untuk meluruskan tauhidnya Nabi Musa yang diselewengkan oleh orang Yahudi, meluruskan tauhidnya Nabi Isa yang diselewengkan oleh orang-orang Nasrani. Maka diluruskan oleh Quran, sehingga Quran membangun dalil-dalil, argumen-argumen, bantahan-bantahan tentang kesalahan di dalam orang Yahudi dan Nasrani membangun konsep ketauhidannya. Allah menolak dan membantah tentang Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah juga menolak Yahweh-nya atau patung anak sapinya siapa? Orang-orang Yahudi, ditolak semuanya oleh Quran. Dan argumentasi itu jelas secara rinci dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga akibatnya apa yang terjadi? Otomatis orang Yahudi, orang Nasrani yang harifuna amma wadhi'i, yang sudah kadung menyelewengkan kitab Taurat dan Injilnya, otomatis mereka tidak bisa
nggak bisa menerima, sehingga terjadi gesekan, ketidaksukaan. Maka kita lihat sejarahnya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah tahun ke-13 kenabian, maka Islam jadi kuat, punya wilayah kekuasaan. Lalu apa kata Rasulullah? Orang Yahudi, orang Nasrani aman tinggal di Madinah. Lalu orang Majusi, keyakinan Arbi yang tidak dari kitab Samawi pun oleh Nabi diberikan jaminan aman tinggal di Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Ketika mereka diikat dengan satu, kalau diikat oleh Quran kan tidak bisa, karena orang Yahudi dan Nasrani tidak yakin dengan Quran, mereka kan yakin dengan Taurat, dengan Injil. Maka diikat oleh undang-undang yang namanya Piagam Medina. Apa isinya undang-undang itu? Semua penduduk Madinah punya kewajiban untuk membela Madinah kalau Madinah itu diserang oleh musuh. Dua, orang Yahudi punya masalah hukum akan diselesaikan dengan kitab Tauratnya. Orang Nasrani punya masalah hukum diselesaikan dengan kitab Injilnya. Orang Islam punya masalah hukum diselesaikan dengan kitab Al-Qur'annya. Padahal yang berkuasa siapa? Yang berkuasa Rasulullah, yang berkuasa Qur'annya. Tapi Nabi memberikan kebebasan orang Yahudi pakai kitab Injil, kitab Taurat. Nabi memberi kebebasan orang Injil pakai kitab Injilnya. Tapi kesepakatan Piagam Medina tidak boleh dilanggar, karena ini kesepakatan bersama tentang bela negara Medina. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di dalam perang Uhud, ketika mereka 1.000 pasukan bergerak untuk membela kota Madinah dari serangan 3.000 pasukan dari Makkah, faktanya 300 orang Yahudi dan Nasrani di tengah jalan gembosi pasukan Islam untuk balik ke kota Madinah. Dan itu sempat menjadi suasana yang genting bagi Rasulullah, walaupun Rasulullah berhasil membangkitkan semangat para sahabat. Peristiwa Masjid Dirar, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani bersembunyi di balik masjid yang megah di samping Masjid Kuba sambil menunggu serangan dari kerajaan Romawi untuk menghancurkan kota Madinah. Ini kan namanya makar, Pak. Benar apa enggak? Ini kan bahaya laten, ini pengkhianatan. Sehingga dari sekian perilaku orang Yahudi dan Nasrani yang bertubi-tubi akan menghancurkan Islam, itu menjadi pelajaran yang penting bagi Rasulullah, dan kemudian ditakkitkan oleh ayat Al-Quran bahwa mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian. Walan tardu ankal yahudu walan nasara, tidak sekali-kali akan ridho, rela orang Yahudi dan Nasrani itu kepada orang Islam. Apa yang ingin dipesankan oleh ayat ini? Ayat ini tidak memesankan kita memerangi orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Tapi ayat ini memesankan kepada kita agar kita waspada, berhati-hati. Karena ini namanya gerakan ideologi, gerakan teologi. Gerakan ideologi itu tidak tampak di permukaan, tapi di bawahnya, di permukaannya baik-baik saja, Pak, senyum-senyum. Bahkan mereka mengucapkan salam lebih fasih daripada salamnya orang Islam. Bahkan mereka juga pakai peci, ya Pak, peci hitam. Nih perlu pakai sarung, Pak. Bener apa enggak? Nih perlu pakai sodakoh ke masjid, menyokong kegiatan masjid. Di permukaan memang begitu. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah, bertubi-tubi berkali-kali, sampai kemudian enough is cukup. Ini tidak boleh diterus-teruskan. Sampai kemudian ayat Quran turun bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh masuk ke tanah haram, baik itu Al-Makkah Al-Mukarramah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, karena mereka selalu, apa istilahnya, dalam lipatan belum menggunting dalam lipatan, selalu begitu, Pak. Jadi tampak di permukaan tidak ada masalah, baik-baik. Mungkin kalau menghidangkan itu hidangkan tengkleng, Pak.
Padahal ini acaranya orang Islam paling banter ya apa? Ayam opor, ini tangkleng, pokoknya bagus-bagus. Maka ayat ini mengatakan walan tardo, waspada. Hati-hati, waspada berhubungan dengan orang-orang yang sudah dibedah konsep keyakinan mereka di dalam Quran dan Sunnah. Apakah semua orang Yahudi dan Nasrani itu pasti jahat? Belum tentu. Belum tentu. Sehingga orang yang masih punya keyakinan Yahudi dan Nasrani yang murni, mereka tetap akan bisa hidup berdampingan dengan orang Islam dengan baik. Orang Yahudi itu yang ada di Israel itu kan Yahudi garis keras. Tapi Yahudi yang ada di Yunani, mereka tidak makan babi. Perempuannya juga menutup apa? Menutup kepala. Tata cara berpakaian mereka hampir sama dengan orang-orang Islam. Itu Yahudi yang di Yunani. Tapi yang di Israel, nah itu garis politik yang disebut dengan Zionis itu. Sehingga kita harus pintar-pintar untuk memilih-memilah. Jangan sampai kemudian semua dicurigai lalu dimusuhi. Ya tergantung. Orang Kristen di Mesir, Nasrani Koptik itu berdampingan dengan orang Islam. Baik, bisa dipahami ya Pak? Karena orang Yahudi juga punya aliran-aliran yang jumlahnya sangat banyak. Orang Nasrani juga punya aliran-aliran yang sangat banyak. Tergantung aliran yang mana. Tapi prinsipnya ayat ini ingin mengatakan berhati-hatilah berhadapan dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian orang Islam sehingga kalian mengikuti agama mereka. Waspada itu apa berarti? Waspada itu udah jadi musuh apa belum? Kan belum toh. Hanya waspada, hati-hati. Jangan sampai kecolongan. Karena Rasulullah hampir kecolongan, selalu ada wahyu yang turun mengabarkan kepada Rasulullah. Nah sekarang wahyu sudah berhenti Pak. Kalau mereka membuat makar kepada orang Islam, padahal wahyunya sudah berhenti, berarti kita mengandalkan kewaspadaan. Kewaspadaan itu yuk kecerdasan untuk membaca apa yang ada di balik yang tampak. Apa tuh maksudnya kok? Kok ini gimana ini? Di balik yang tampak. Harus cerdas untuk membaca apa yang ada di balik yang tampak. Karena ayat ini memerintahkan kita untuk berwaspada. Di zaman Rasulullah dulu mereka menawarkan, ya Muhammad, 1 minggu saya beribadah dengan agamamu, tapi kamu 1 minggu ibadah dengan agama saya. Hidup rukun kita. Nah, kata tawarannya orang Makkah dulu toh. Toleransi. Kata Nabi, ya saya tidak mau, kata Rasulullah. Sampai pun yang kedua, ya Muhammad, sudah kamu ikut aja dengan agama kami orang Makkah. Kalau kamu ninggalkan agamamu, ikut dengan agama kami, saya angkat kamu jadi raja di antara kami. Silahkan kamu pilih perempuan yang paling cantik untuk kamu jadikan istri. Diterima apa enggak? Itu kan tawaran lewat paman beliau toh. Maka apa jawabnya Rasulullah? Sampai pun matahari ditaruh, dihadiahkan di tangan kanan saya, bulan dihadiahkan di tangan kiri saya, untuk saya meninggalkan ajaran tauhid ini, sekali-kali saya tidak akan pernah untuk meninggalkannya. Kan luar biasa tuh itu Pak. Lah kita kalau ditawari 1,5 miliar kira-kira belok apa enggak Pak? Belok apa enggak? Baru jadi kepala dinas sebelok apa? Belum kepala dinas, mau jadi apa? Itu iso belok Pak. Dan Nabi sudah mempraktekkan. Dan keyakinan seperti itu yang menyebabkan Nabi kuat secara ekonomi, kuat secara politik. Karena Nabi dengan keyakinan dan ketegasan dan keteguhan memegangi keyakinannya, pada saat yang lain membangun komunikasi yang bijaksana dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu menimbulkan empati yang luar biasa kepada mereka. Mereka mau
membenci Rasulullah, tetapi melihat kelemah lembutan Rasulullah, kesenangan Nabi untuk menolong walaupun berbeda agama, itu kadang-kadang membuat mereka bingung.